Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, adik-adik kami muda-mudi, karena tema minggu kita hari ini adalah Allah memberikan damai sejahtera. Sebelum kita masuk ke ayat ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang di sampingnya dengan bersalaman, damai sejahtera bagimu. Unang palilikku jalang. Kesempatan ini kan. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dasar dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Siltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Memudahkan kita mungkin memahami firman Tuhan hari ini, sekilas kita boleh mendengar sebetulnya apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Israel, oleh Yehuda, oleh Yerusalem sampai dengan firman ini. Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat. Kalau kita mau belajar sejarah Israel, kita boleh baca dalam kitab Tawarik. Di situ kita boleh memahami lebih dalam. Sejarah mencatat bahwa bait suci atau yang kita kenal dengan hari ini gereja, bait suci termegah dibangun oleh Salomo
sekitar tahun 915 sebelum Kristus. Namun bait suci yang luar biasa itu dihancurkan oleh Nebukadnezar, dihancurkan oleh kerajaan Babilonia sekitar tahun 587 sampai dengan 586 sebelum Kristus. Lalu kemudian bangsa itu diangkut, dibawa ke dalam pembuangan Babilonia. Namun kemudian di tahun 539 Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia itu dihancurkan oleh kerajaan Persia, tepatnya oleh Raja Kores. Hebatnya, ketika Raja Kores telah menaklukkan Babilonia, tidak lama kemudian dia mengeluarkan satu dekret yang isinya kira-kira dalam 3 poin ini. Yang pertama, dalam dekret itu raja memerintahkan, raja mengizinkan siapapun orang yang tertawan, khususnya orang-orang Yahudi, mereka diperbolehkan untuk pulang ke Yerusalem. Jadi tidak ada lagi yang namanya tawanan. Yang kedua, Raja Kores memerintahkan supaya setiap orang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan hanya kembali ke Yerusalem, tetapi mereka boleh membangun kembali bait suci yang telah diratakan dengan tanah oleh Nebukadnezar. Silakan pulang, bangun kembali bait sucimu. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, raja ini berjanji ketika bait suci itu telah dibangun, maka dia berjanji semua peralatan yang sebelumnya ada di bait suci itu dan diangkut ke Babilonia akan dikembalikan ke Yerusalem. Lalu sejarah mencatat dengan dekret ini Yehuda pulang beramai-ramai. Itu terjadi di sekitar tahun 538. Dan memang Bapak Ibu Saudara, Israel itu karena sejak awal sudah meyakini dari nenek moyang mereka bahwa tanda kehadiran Tuhan adalah dengan adanya bait suci. Setelah mereka sampai di kampung halaman, yang mereka lakukan adalah membangun bait suci itu. 538 sebelum Masehi. Namun sebaik apapun rencana manusia, selalu ada manusia yang lain yang mau membatalkan rencana itu. Dan ada kalanya juga, sebaik apapun seseorang merencanakan, terkadang kondisi alam juga bisa mengganggu berjalannya rencana itu. Dan itulah yang terjadi di bangsa itu. 2 tahun pembangunan bait suci itu berjalan, lalu kemudian dari kanan kiri ada bisikan, ada goncangan, kira-kira seperti ini.
Bagaimana mungkin kalian mau membangun rumah Tuhan, rumahmu sendiri belum ada? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin kamu memberikan kepada Tuhan, perutmu sendiri lapar? Bagaimana mungkin itu? Bapak Ibu Saudara, karena mereka baru kembali dengan keadaan kampung yang sudah rata dengan tanah, bukan hanya rata dengan tanah, bahkan kampung itu, kota yang dulunya di mana mereka tinggal, di mana mereka lahir, dibesarkan, kini sudah berubah menjadi hutan belantara. Tentu waktu 2 tahun sebetulnya, bahkan untuk mengubah tempat itu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka tidaklah mudah. Maka boleh kita katakan, pulangnya mereka dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah. Disitulah masuknya rencana-rencana penggagalan pembangunan bait suci itu. Lalu sejarah mencatat tahun 536 sebelum Kristus pembangunan itu dihentikan. Dangadong benaulo mangaleho tiki, mangaleho gugu, mangaleho sibahenon untuk pembangunan bait suci itu. Tidak ada lagi. Dan itu berlangsung hampir 16 tahun. Dengan kondisi yang seperti itulah lalu Tuhan turun dan berbicara kepada bangsa itu melalui para nabi. Bukan hanya Hagai, kalau kita baca nanti ada Nabi Esra, ada Zakaria dan yang lain. Lalu kemudian di tahun 520 Hagai betul-betul mendengar suara Tuhan. Bukan hanya dia yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan tadi jelas menyatakan juga berbicara kepada Zerubabel dan Yosua. Yang mau disampaikan oleh Tuhan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Konsekuensi daripada memprioritaskan diri, memprioritaskan dunia dibandingkan dengan Tuhan adalah kesusahan. Dan itulah yang betul-betul diingatkan oleh Hagai kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dalam pasal yang pertama, karena Hagai itu hanya 2 pasal. Di pasal yang pertama ayat 6 dia katakan begini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Di ayat 9 dikatakan seperti ini. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Betapa kerasnya firman ini menegur bangsa itu. Yang asik dengan dirinya, yang asik dengan kenikmatan duniawi. Lalu di ayat 14 Tuhan berkata, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar,
dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Lalu dilakukanlah pembangunan itu kembali di tahun 520 sebelum Kristus dan selesai di tahun 516. Dan itu sesuai dengan firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Kalau kita baca salah satu misalnya yang disampaikan oleh kitab Yeremia dalam pasal 25 ayat 11 sampai 12, tepatlah yang dikatakan oleh para nabi bahwa Yerusalem akan mengalami kehancuran dan penelantaran selama 70 tahun. Hitunglah 586 sampai dengan 516. Di dalam 70 tahun itu, apa yang dikatakan oleh para nabi itu betul-betul terjadi. Maka seluruh negeri itu, dikatakan di ayat 11 dan 12 Yeremia 25, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau menyelidiki firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu akan selalu digenapi? Firman itu menjadi salah satu bukti tidak ada firman yang tidak digenapi oleh Tuhan. Itu yang pertama yang mau kita lihat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebetulan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, entah kenapa selalu masuk di handphone saya ada satu YouTube. Itu apa namanya itu ya? Mau lu bahasa Indonesia ubah. Adong sahalak ina, ya, ada seorang ibu menggendong anaknya mungkin sekitar 1 tahun, yang katakanlah mungkin sudah lebih dari putus asa. Jadi dia berdiri di pinggir jalan menggendong anaknya yang perempuan ini. Lalu dengan keputusasaan dia menarik, menjambak-jambak rambutnya. Lalu dia katakan kira-kira begini, Tuhan itu berbohong. Tuhan itu mengatakan tidak akan pernah memberikan beban yang lebih dari kekuatan. Itu tidak benar. Dia betul-betul frustasi. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, kira-kira pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup ini? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tajam, adakah saat ini kita sedang berada di titik yang paling rendah? Pengalamanku, karena saya juga kadang berada di titik itu, Bapak Ibu Saudara, itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Ketika kita berada di dalam titik terendah itu, keadaan kita pada saat itu betul-betul menyakitkan. Alahiadi benaposo. Hola binereng pelek ni begade kalak mabahayon. Binereng muse gateng kan. Binereng muse bahu jago muse dang bui bemudum. Ada kecewa, ada marah dan sebagainya. Ketika kita dipanggil pun ngaburju ngalabok suaranya omak ni ba maju si bolisod do iba.
Itu berhubung dengan usia niun. Allah tadi kita fokus kepada keadaan yang sangat menyakitkan ini. Mungkin kita mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu. Saya catat ada beberapa hal atau ada beberapa kondisi yang membuat kita berada dalam titik terendah. Di dalam kondisi putus asa. Sudah lama berdoa, bolak-balik minta itu kepada Tuhan, tetapi rasa-rasanya doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Hingga pada akhirnya dia berkata, nggak bawa sabi benar martangyai, nggak ganu pari, nggak 3 tahun. Terus berdoa, meminta hal yang satu itu, tetapi rasanya tidak pernah Tuhan mau mendengar. Mungkin kita berada dalam titik terendah karena apa? Begitu banyak janji yang kita terima, tetapi semua janji itu tidak pernah ditepati. Gabiadong mahita madok, nasabi kidan, ngabawa sana ma bege jajim inamai. Terlalu banyak janji, tapi songon di sana 10 janjina 10 saya dari laosin, kan? Apa ya? Atau mungkin ada di antara kita bahkan sudah mengorbankan banyak hal, melakukan usaha-usaha yang begitu besar, namun hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Mungkin di antara kita hari ini ada yang merasa putus asa karena apa? Lelah sudah berjuang, lelah menunggu, lelah menjelaskan, namun sampai hari ini mungkin terlalu lama bertahan, mungkin tak kunjung juga dipahami. Benoli benidok, amalas biau bapak madok, bahasa bohape hubai patorakon dan bodiatu si hona ne baga carrokaku ina. Sabi ina kan. Setengah mati dia menjelaskan tetapi tidak dipahami juga. Setengah mati dia berusaha tetapi tidak dimengerti juga, bahkan sedikit pun tidak dihargai apa yang sudah dia lakukan. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini mungkin kita jatuh hopeless, merasa selesai. Bapak Ibu Saudara, kira-kira seperti itulah realita yang dihadapi oleh Israel di zaman Hagai ini. Realita yang begitu jauh dari harapan. Ketika bait suci itu telah selesai dibangun 38 sampai 36, lalu berhenti selama 15 tahun, dilanjutkan kembali 4 tahun mereka memperjuangkan, berusaha membangun bait suci itu. Ternyata setelah bait suci itu selesai, mereka melihat bait suci itu lalu mereka memandangi, kok begini ya? Kami sudah setengah mati membangun, tetapi kok yang dulu lebih mulia dari yang sekarang? Kok begini? Maka Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang merasa masa lalu lebih baik dari masa kini, tidak tertutup kemungkinan dia jatuh. Ketika seseorang merasa masa kecilnya jauh lebih bahagia, lebih indah dibandingkan dari hari ini, tidak mungkin saja dia bisa jatuh. Dan ketika seseorang merasa hari ini sudah baik tetapi masa depan seakan-akan tidak jelas, mungkin juga dia akan jatuh. Hera swadong be arapat tujulu.
Ina marah, ina. Maka saya mau katakan seperti ini. Muda-mudi yang di wajahnya tidak ada semangat, jangan-jangan dia melihat masa depan tidak jelas. Hudok di minggu nasalpu, molo terus datar pardo pahat tahun, datar terus. Babaya kemana datar terus, bohame. Arang binoto bi. Kenapa memang seperti itu? Mereka lupa, bangsa ini lupa bahwa memang bahkan Tuhan sudah berfirman kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 3 dan 4, sebetulnya di sana kira-kira sudah disampaikan begini. Tidak akan pernah ada bait suci semegah, semulia bait suci yang dibangun oleh Salomo. Sebelum dan sesudah itu tidak akan pernah ada yang lebih daripada itu. Jika kita jatuh dalam kondisi yang seperti itu, lalu pertanyaan kita hari ini adalah, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, lalu apa kabar baiknya dari firman ini? Injil apa yang kita mau bawa pulang dari firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca berulang-ulang firman Tuhan hari ini, firman itu begitu dahsyat. Menurut saya firman ini begitu luar biasa. Kenapa? Dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana dikatakan, Tuhan memahami keadaanmu. Siapapun kita hari ini yang bertemu dengan Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, apapun keadaanmu hari ini, dalam kondisi apapun kamu hari ini, satu hal yang pasti yang mau Tuhan katakan, Tuhan memahami keadaanmu. Dan ketika Tuhan memahami keadaanmu, firman Tuhan hari ini mau mengatakan Dia tidak marah, malah melalui firman Tuhan hari ini mau dikatakan oleh Hagai, Tuhan kini sedang berbisik ke telingamu, ke relung hatimu yang paling dalam. Kuatkan hatimu, rohku tetap tinggal diam di dalam kamu. Luar biasa. Artinya Tuhan tidak menyangkal keadaan. Sebaliknya justru Dia menawarkan kehadirannya di dalam keadaanmu hari ini. Dalam khotbah-khotbah Natal kemarin, karena temanya adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga, saya katakan begini, Tuhan tidak menunggu keluargamu sempurna lalu kemudian Allah hadir di keluargamu, tetapi Dia akan hadir dalam kondisimu hari ini, apapun itu. Dan hari ini Tuhan mau menegaskan kembali, Tuhan tidak menyangkal kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Tuhan memahami itu. Dia tidak marah, malah Dia berbisik, Dia datang, Dia berkata kepadamu hari ini, kuatkan hatimu, karena rohku tetap tinggal bersamamu. Maka catatan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah, putus asa, namun bukan bunuh diri ya. Putus asa bukan tanda iman lemah. Putus asa adalah tanda manusia sedang kelelahan dan terluka. Alani unang muradok molo margudop pengdengamu nasong daro apersian unang tornimu. Jangan. Kita kan sering langsung menjas seseorang. Anggo saya lihat nang orang marami si oto daro soni marot ini apersian mutor nita herano belga apersian kan. Tetapi hari ini Hagai mau mengatakan kepada kita,
kita boleh berada dalam titik terendah, berada dalam keputusasaan. Ternyata itu adalah tanda manusia sedang mengalami kelelahan, dia sedang terluka. Maka putus asa adalah kondisi, bukan identitas. Putus asa bukan akhir cerita. Maka ingat, selama masih bertahan, hidup selalu punya alasan untuk berbuah. Yang paling penting, teruslah bergerak, teruslah bekerja, jangan diam dan menunggu. Ini menjadi satu motivasi khususnya kepada generasi muda. Ketika kita melihat kehidupan ini sepertinya semakin sulit, semakin melelahkan. Bahkan terkadang ada di antara kita yang melihat jalan itu semakin sempit. Untuk meraih sukses itu seakan-akan tidak ada lagi peluang. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, teruslah bertahan. Karena ketika engkau bertahan, hidupmu dengan alasan-alasan yang tersendiri yang hanya Tuhan yang tahu, pasti akan berbuah dengan catatan terus bergerak, terus bekerja. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan itu bekerja dan terus bekerja melampaui apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Fokus kita, fokus manusia berdosa, fokus umat pada waktu itu adalah bangunan gereja ini, bangunan bait suci ini kecil, sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu begitu terbatas, keadaan umat yang ada di situ begitu lemah. Lalu fokusnya ini membuat mereka tidak lagi punya pengharapan. Namun pada saat fokus umat seperti itu, ketika seluruh umat melihat kami kecil, kami tak berdaya, kami lemah, maka pada saat itulah Tuhan berkata, aku akan menggoncang langit dan bumi untukmu. Itu luar biasanya. Maka ketika kita berkata, aku miskin, aku jelek, aku tidak punya apa-apa, aku tidak seperti mereka. Tetapi hari ini Tuhan berkata, ketika kamu merasa miskin, ketika kamu merasa jelek, tidak bisa berbuat apa-apa, namun kamu terus bergerak dan mengimani firman Tuhan, maka Tuhan akan mengguncang bumi dan langit. Luar biasanya. Bahkan Tuhan katakan bangsa-bangsa akan diruntuhkan untuk mereka. Perak dan emas adalah kepunyaanku. Jika perak dan emas sebagai lambang kekayaan itu adalah punya Tuhan yang kita percayai, apa sulitnya bagi Tuhan untuk memberikan itu kepada kita kalau kita terus mau bergerak untuk itu. Ala itu tuh mau bawa cesodo kita. Songon naidok ni na utanami. Toy mabas ya kudo do haroro ni dan. Gabi mas mangalo pasadir hudo ni. Buat acara nih. Bergeraklah terus. Maka sering saya katakan, adik-adik kami yang masih mahasiswa, yang baru memulai pekerjaan, sudah kamu ulangi, masih tetap juga belum memuaskan, jangan berhenti. Sudah kamu kerjakan yang terbaik, masih tetap juga di posisi yang sama, terus bergerak. Kenapa? Ketika kamu diam, justru itu akan semakin melelahkan kehidupanmu. Firman ini mau menegaskan kepada bangsa itu dan sekaligus juga kepada kita hari ini. Bait suci itu mungkin kecil, tidak sebanding dengan kemuliaan dan kemegahan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tetapi Tuhan katakan hari ini, kemuliaan yang sesungguhnya bukan, ya, kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada ketaatan, bukan pada kesombongan. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada kerendahan hati,
bukan pada kemewahan. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak jika di mana ada damai sejahtera, bukan sekedar keindahan. Lalu apa yang mau dikatakan Tuhan? Sukses terbesar anak-anak Tuhan bukan saat hidup tampak berhasil, tetapi sukses terbesar dari anak-anak Tuhan adalah ketika dia tahu bahwa Tuhan tetap hadir dalam keterbatasannya. Itulah sukses anak-anak Tuhan. Aku punya keterbatasan, tapi aku tahu Tuhan selalu menyertaiku, maka saya tidak mau berhenti. Aku mungkin tidak sehebat mereka, tetapi aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Maka pulanglah kita dengan pemahaman yang seperti ini. Kita pastikan dalam hidup kita, apapun keadaan kita hari ini, satu hal yang paling pasti dan yang membuat hidup kita bisa menjadi orang-orang hebat adalah Tuhan selalu hadir bersamamu dalam semua kondisimu. Itu yang boleh kita lihat di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia, maka kelahiran dalam kesederhanaan itu pun tidak pernah menjadi masalah dalam hidupnya. Ketika dia tahu dan percaya bahwa Allah terus bersama-sama dengan dia, salib, penderitaan yang sangat menyakitkan itu pun tidak pernah mampu mengalahkan dia. Maka kita katakan hari ini, ketika Allah terus bersama-sama dengan aku, tidak ada hambatan dalam dunia ini yang terlalu berat bagiku. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh meneguhkan hati kami, membuat langkah kami bisa lebih tegap kembali. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap bersama kami dalam kondisi apapun. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sumber dari segala sumber yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dalam iman percaya yang seperti itu, kami akan melangkah dan kami yakin dengan pasti bahwa kami anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh selalu hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Merasakan sukacita dan memberikan syukur kepada Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami boleh jatuh, kami boleh berada dalam putus asa, tetapi oleh firman-Mu kami akan terus bertahan dan berbuah lebih besar lagi, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam gereja-Mu hari ini, apapun kondisi mereka, dan setiap kerinduan-kerinduan yang ada dalam hati mereka. Biarlah Tuhan yang terus memberikan jalan yang terbaik, sehingga hidup dan kehidupan kami dari hari ke hari menjadi hidup yang penuh sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga setiap keluarga dan orang tua kami. Bahkan Tuhan memberkati gereja-Mu ini Tuhan, supaya gereja-Mu ini sungguh-sungguh menjadi tempat pertemuan kami dengan Tuhan, dan melalui gereja-Mu ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh menerima berkat-berkat yang lebih dan lebih lagi ke depan. Berkati setiap majelis yang melayani di gereja ini dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan juga kiranya berkati dengan keluarga. Di dalam Yesus Kristus, terima doa kami, ampuni dosa-dosa kami. Amin.